Salam, haleluya. Selamat pagi saudara yang dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini dalam situasi dan kondisi apapun, nama Tuhan tetap harus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menghadapi hari-hari yang jahat saat ini. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku. Saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, di dalam dunia ini sangat jarang orang mau menunjukkan tentang kelemahannya. Ya. Sangat jarang orang mau menunjukkan ketidakmampuannya, menunjukkan kekurangannya, ya. Yang ada adalah orang ingin menunjukkan kehebatan yang dimiliki di dalam dirinya, ya. Orang ingin menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya, ya. Saudara yang dalam kasih Tuhan, ya. Orang selalu berusaha, ya. Seandainya orang itu, ya, sangat jarang orang menunjukkan kelemahannya. Bahkan kalau ada seseorang memiliki kelemahan, orang selalu berusaha menutup kelemahannya, sisi negatif di dalam dirinya itu dengan berbagai cara. Dengan tujuan apa? Supaya terlihat kuat, supaya terlihat mampu, walaupun sebenarnya di dalam dirinya belum tentu ia merasa mampu. Ya. Banyak orang menutupi kelemahannya, ketidakmampuannya, rasa sakit yang dialaminya. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang, public figure mungkin, artis mungkin, saudara yang kasih Tuhan, ya. Supaya terlihat mampu, supaya terlihat kuat, supaya terlihat senang, ya. Walaupun sebenarnya ia tidak mampu. Ya, yang menutup kelemahannya, ya, menutup kekurangannya, ya, dengan senyumnya, dengan wajah yang dipoles, ya, dengan berbagai gaya, ya, dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin orang tidak melihat seseorang itu punya kelemahan, karena orang begitu pintar, begitu piawainya untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu tentang keberadaan kita yang sebenarnya? Saudara yang dalam kasih Tuhan, manusia menilai, melihat hanya dari luar, sebatas dari apa yang terlihat dari mata di luar. Tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan melihat sampai kedalaman hati yang terdalam di dalam kehidupan kita. Karena itulah sebenarnya saudara-saudara yang dalam kasih Tuhan, di hadapan manusia kita boleh menutup
kekurangan, ketidakmampuan. Di hadapan manusia kita dapat bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak dapat bersandiwara. Kita tidak, di hadapan Tuhan semuanya telanjang, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, justru yang Tuhan inginkan kita tunjukkan hidup kita, ya, apa adanya. Ya, kita menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu apa adanya kepada Tuhan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, saat kita lemah, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku lemah, aku lesu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saat kita tidak mampu, katakanlah, Tuhan, aku angkat tangan, aku tidak mampu. Ya. Saat kita takut, pada saat kita mengalami kekhawatiran, pada saat kita mengalami kecemasan, ya, ketika kita, ya, dalam kondisi takut, khawatir, cemas, dan segala hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, ya, sampaikanlah kepada Tuhan apa adanya. Karena yang Tuhan inginkan adalah ketulusan, bukan kepura-puraan. Yang Tuhan inginkan adalah sesuatu yang asli, bukan yang imitasi. Saudara yang kasih Tuhan, sama seperti firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya. Karena itu saudara, Paulus tidak malu, ya, untuk mengakui segala kelemahannya. Ya. Di hadapan Tuhan dia katakan, ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dia bukan bangga, ya, dengan kelemahan, tetapi itu ia tunjukkan hanya kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya saat ini, ya, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Apakah saudara sedang lemah? Apakah saudara sedang khawatir, takut, cemas? Ya. Saudara yang kasih, sampaikan segala kelemahan kita kepada Sang Pemilik kekuatan yang tidak terbatas itu. Ya. Sampaikanlah segala kelemahan kita itu kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berharap kepada manusia, ada kemungkinan kita akan kecewa. Kenapa? Karena manusia juga punya kelemahan. Ya. Bahkan, ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, perasaan manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ya. Ketika kita berharap kepada manusia, ada kalanya manusia itu tidak, saudara yang kasih Tuhan, mampu untuk menolong kita. Saat kita menghadapi saat-saat ini, banyak orang menghadapi, ya, terbaring di rumah sakit, di ruang isolasi, ya, karena terpapar oleh COVID-19. Yang terpapar mungkin dia terbaring sendirian di ruang isolasi, tanpa ada saudara, tanpa ada keluarga yang mendampingi. Dia rasa takut, dia rasa khawatir, dia rasa cemas. Tetapi ketika berharap kepada
keluarga, kepada orang lain. Orang lain juga angkat tangan. Dia juga mengalami takut, dia juga merasa khawatir kalau dia nanti terpapar dan sebagainya. Itu sebabnya, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia akan bertindak untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Karena itu saudara, jangan gantungkan harapan kita kepada pribadi yang lemah, melainkan kepada Allah yang selalu setia dan mengasihi kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya. Gantungkan harapanmu, harapan pribadimu kepada pribadi yang tidak pernah berubah, karena dia kuat, dia perkasa, dan akan senantiasa memberikan solusi, memberikan kekuatan kepada Tuhan, sehingga nantinya kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita kuat, kita akan berkata, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidupku. Segala perkara apa saja, masalah apa saja dapat kutanggung di dalam Dia, bersama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 28 ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan Yesus memberkati saudara, menyertai saudara, menguatkan saudara, dan menolong saudara dalam setiap kesulitan dan pergumulan yang saudara hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan yang singkat di pagi hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menjadi sumber kekuatan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, kami mau katakan, Tuhan, aku lemah, aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Dan Engkau yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupanku. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan atasi, kami akan hadapi kesulitan apapun. Dan bersama Tuhan ada kemenangan. Karena bersama Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu. Haleluya.